yang mewakili wali, li zauji ngucap marang zauj, zawwajtuka fulanata binta fulan muwakkili. Jadi kalau kemarin sigot nikah itu langsung antara wali dengan mempelai pria, kalau sekarang tata cara sigot yang harus diucapkan ketika sama-sama menggunakan wakil. Sekarang wakil dari wali gitu kan. Misalnya dalam pernikahan itu walinya mewakilkan kepada seseorang. Nah, kemudian apa yang harus diucapkan, sigotnya bagaimana? Ini. Jadi wakil wali mengucapkan ijab kepada zauj, mempelai laki-laki, dengan kata-kata zawwajtuka fulanah binta fulan muwakkili. Saya menikahkan engkau dengan fulanah, putrinya Pak Fulan yang saya wakili. Muwakili, yang saya wakili. Ada kata-kata muwakili di situ. Karena walinya adalah wali yang diwakilkan. Mengucapkan kata-kata muwakili, idza lam ya'lam, nalikane orang ngerti, tidak tahu, sopo asyuhudu, piro-piro saksi yang menjadi saksi nikah, waz idza lam ya'lam, nalikane orang ngerti, opo asyuhudu, piro-piro saksi, wazauju lan tidak mengerti sopo azauju, al-wakalata ing perwakilan. Menggunakan kata-kata mewakili itu jika para saksi dan mempelai laki-laki tidak tahu kalau walinya itu diwakilkan, maka menggunakan kata-kata mewakili. Nah, sekarang kalau memang saksi sudah tahu misalnya, atau yang mempelai laki-laki tahu kalau walinya adalah wali taukil yang diwakilkan, maka wa illa ay wa in la ya'lam, artinya kalau tahu gitu kan. Kebalikannya, fala yahtaju, mongko orang butuh, ila ziyadati lafdi muwakili, marang nambah ke lafad muwakili. Jadi kalau memang keduanya sudah tahu, baik saksi ataupun mempelai laki-laki tahu kalau walinya itu adalah wali yang diwakilkan, merupakan wakil gitu kan, yang diberikan kekuasaan untuk menikahkan gitu kan, tidak membutuhkan, tidak usah mengucapkan lafaz muwakili, tidak diperlukan lagi karena sudah tahu. Kalau memang keduanya belum tahu, oh berarti walinya taukil ini, diwakilkan gitu kan. Nah, kalau saksi belum tahu, maka harus ditambahkan kata-kata muwakili. Nah, kalau sudah tahu nggak perlu. Jadi fala yahtaju ila ziyadati lafzi muwakil. Fayak balu mongko nompo, artinya menerima, mengucapkan qabul, sopo azzauju, mempelai laki-laki, au yakula, atau ucap sopo al-wali wali, liwakili zauj, marang wakil dari mempelai laki-laki, ini sama-sama wakil. Jadi dalam pernikahan itu wali boleh diwakilkan, artinya boleh memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjadikan wali. Sebegitu juga dengan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki juga boleh mewakilkan kepada orang lain. Jadi yang akdun nikahnya itu bukan mempelai laki-laki, tapi orang lain yang diberikan kekuasaan. Taukil yang mewakili dari laki-laki. Itu berarti boleh. Kalau melihat teksnya, kita membaca teks ini berarti boleh diwakilkan. Jadi kalau memang ada satu halangan mungkin atau ada apapun, jadi bila ini boleh diwakilkan kepada orang lain. Tapi biasanya kalau taukiluz zauj biasanya memberikan
wakil kepada mempelai laki-laki itu jarang biasanya, jarang-jarang terjadi. Yang akad biasanya, yang ijab kabul biasanya ya ya biasanya ya mempelainya itu sendiri, laki-laki sendiri. Kecuali kalau memang wali biasanya ada. Kalau misalnya orang tuanya yang harus jadi wakili, ayahnya gitu kan, misalnya sudah tidak ada, kemudian walinya masih kecil gitu biasanya, misalnya ditaukilkan, itu diwakilkan. Karena walinya wali taukil, bisa diwakilkan. Nah kalau calon mempelai pria, dia yang mau nikah sendiri, masa akdun nikah ijab kabulnya masa harus diwakilkan gitu kan. Misalnya. Walaupun boleh saja. Tapi jarang kalau kalau yang laki-laki mempelai pria itu kalau mewakilkan kepada orang lain jarang terjadi. Jadi zauj mempelai laki-laki atau yang mewakili nanti ketika terjadi ijab, maka dia ketika kubul dia ucapannya, jawabannya zawajtu binti fulanan muwakkilaka. Zawajtu binti fulanan muwakkilaka. Idza lam ya'lam asyhudu al-wakalah. Zawajtu nikahi sapa ingsun binti. Nikahke sapa ingsun binti ing putri ingsun fulanan, tak nikahke ing Mas Fulan muwakilika yang kamu wakili. Kalau memang mempelai laki-lakinya diwakilkan. Syaratnya adalah zawajtu binti fulanan muwakilaka. Saya nikahkan putri saya dengan fulan yang engkau wakili. Nah, mengucapkan kata-kata muwakilaka itu idza lam ya'lam asyhud al-wakalah. Ketika tidak mengetahui, idza lam ya'lam nalikane orang ngerti sapa asyhudu piro-piro saksi al-wakalata ing perwakilan. Menambahkan kata-kata muwakilaka itu diucapkan bila para saksi tidak mengetahui kalau di situ ada pelimpahan kekuasaan. Artinya, ternyata calon mempelai prianya diwakilkan. Yang qabil tuknya itu, ternyata wakil dari zauj. Maka kata-kata muwakilaka disebutkan. Nah, kalau saksinya sudah tahu, kalau ini bukan mempelai laki-laki, nah tapi ini wakil dari mempelai laki-laki, dan saksi sudah tahu, wa illa sama seperti di atas, fala yahtaju mengkora butuh ila lafdi muwakilika marang lafad mengucapkan lafad muwakilaka. Tidak usah disebutkan kalau saksinya sudah tahu. Fa in qala mongko lamun ngucap sapa al waliyu wali liwakili zauj marang wong sing makilake mempelai laki-laki. Nah, sekarang walinya dari perempuan mengucapkan akad kepada wakil dari mempelai laki-laki. Wah, yang akad nikah itu wakil, bukan mempelai laki-lakinya langsung. Mengucapkan zawajtuka binti. Zawajtuka nikahke sapa ingsun ka ing sliramu ing sira, tak nikahke binti ing anak ingsun. Fakola mongko ngucap sapa wakiluz zauj qabiltu nikahaha limuwakili. Jawabannya, kalau tadi ijabnya wali mengucapkan zawajtuka binti, saya nikahkan engkau dengan putri saya. Kemudian wakil dari mempelai laki-laki, qabiltunya qabiltu nikahaha limuwakili. Saya menerima sapa ingsun
nikah ing nikahe bin taka anak perempuanmu limuwakili untuk orang yang saya wakili. Jawabannya seperti itu. Sah atau tidak? Fasada. Mongko rusak opo akdu akad li adamit tawafuk karena tidak ada kesesuaian. Tidak ada kesesuaian. Jadi kalau di atas kan dikatakan zawwajtuka binti, saya nikahkan engkau dengan putri saya. Sudah, kaknya itu kan, padahal posisi kak itu kan yang dikhitobi itu adalah zauj di situ, wakilus zauj, wakil dari mempelai laki-laki. Kemudian mempelai laki-laki, wakil dari mempelai laki-laki, wakil ya, bukan mempelai laki-laki langsung. Ini kalau ada misalnya wali gitu kan, akdun nikah, ijab, tapi yang menerima tadi adalah wakil dari mempelai laki-laki, bukan mempelai laki-lakinya langsung. Kemudian dari ijab mengucapkan zawwajtuka binti, saya nikahkan engkau dengan anak saya, gitu kan. Engkau itu kan berarti kan wakiluz zauj. Nah, kemudian wakiluz zauj mengucapkan qabiltu nikahaha limuwakili, saya terima nikahnya putri engkau untuk orang yang saya wakili. Itu kalau di sini tidak sah. Akadnya rusak. Kenapa akadnya rusak? Karena tidak ada kesesuaian di situ. Di situ domirnya ka, itu kan di awal, yang ijab domirnya ka tidak sah karena ka itu kan kamu. Kemudian yang jawab adalah limuwakili. Nah, itu yang menjadi tidak sah itu ada limuwakil karena tidak ada kesesuaian. Makanya daripada repot-repot biasanya. Ya biasanya udah langsung aja. Jadi zauj langsung, nggak usah diwakilkan. Karena nanti ada sigotnya berbeda. Karena kalau sigotnya redaksinya ijab qabul seperti ini, ya akdun nikah bisa rusak, nggak sah itu. Cara fikih tidak sah. Karena tidak ada kesesuaian. Harusnya ya zawwajtuka binti fulanan bin fulan limuwak kilaka. Nah, baru jawabannya qabiltu nikahaha limuwakili. Tuh kalau untuk sah karena ada kesesuaian. Kalau tidak sesuai ya tidak sah. Rusak akadnya. Aukola atau ngucap sopo waliyun nikah wakiluz zauj, bukan wakiluz zauj, atau dia ngucapnya tidak qabiltu nikah halim wakili, tapi qabiltu nikah. Nah sekarang kalau ngucapnya qabiltu nikah, sah atau tidak? Soha mangkasa opo nikah lahu kedua zauj. Nah kalau mengucapkan qabiltu nikah sah. Ya. Tapi dengan syarat harus tahu, saksi harus tahu di situ ada perwakilan. Ada perwakilan. Nah, kalau tidak tahu ada perwakilan, makanya repot juga. Kalau masalah wakil nikah diwakilkan repot. Repotnya gimana? Kalau tadi mengucapkan zawwajtu gitu kan, zawwajtuka binti. Nah kalau jawabannya qabiltu nikahaha limuwakili, itu kan tidak sah. Tapi kalau jawabannya qabiltu nikaha, itu sah. Itu saksi kalau memang tahu di situ ada perwakilan. Sah, karena ada kesesuaian di situ. Wa yustaratu lan den syaratake. Nah, makanya kalau menggunakan wakil itu kadang-kadang menjadi bingung sendiri nanti. Ini orang kan bertanya-tanya, ini yang nikah itu siapa sih sebenarnya gitu kan? Yang nikah siapa gitu kan? Kok diwakilkan? Gitu kan? Nah, kata-kata mewakili, kalau di atas disebutkan mewakili, ya di bawah juga harus disebutkan mewakil gitu kan. Karena biar ada kesesuaian dan kecocokan. Nanti jangan-jangan
Yang satu mengucapkan tidak mengucapkan muwakil, yang satunya mengucapkan muwakil, nah bisa fasada akdun nikah. Maka yang lebih baik tidak usahlah diwakilkan, apalagi untuk yang mempelai laki-laki, walaupun secara fikih itu boleh, diperbolehkan. Wa yusyaratu lan disyaratake linikahin untuk pernikahan fihi kang ikut tetep ing dalam nikah taukilun utawi perwakilan fi qabulin ing dalam qabul opo qaulu waliyin ucapannya wali awaki lihi atau ucapannya wakilnya wali liwakili zaujin marang wakilnya zauj. Wah, ini wali wakil diwakilkan, kemudian mempelai laki-laki juga diwakilkan. Harus ada syarat ini, zawajtu fulanah binta fulan fulanan. Kata-katanya zawajtu, nikahkan sapa ingsun fulanata binta fulan, saya menikahkan fulanah anaknya Pak Fulan, saya nikahkan fulanan kepada fulan. Wayasi fulan nyifati sapa wali hu ing fulan bima kelawan sesuatu, mensifati dengan sesuatu yang tamayyazu, yang bisa menjadikan beda sapa fulan bihi kelawan ma. Harus disifati dengan sesuatu mengucapkan zawatu fulanan fulanata binta fulan fulanan, dan kemudian wali mensifati fulan tersebut dengan sesuatu yang beda. Fulan siapa gitu kan, fulan yang ini ada sifat gitu kan di situ. Au zawajtu fulanah binta fulan li fulanin bin fulan, atau saya nikahkan fulanah binti fulan, saya nikahkan dengan fulan bin fulan. Au zawajtu, saya menikahkan muwakilaka, kepada orang yang engkau wakilkan. Fulanan, yaitu fulan, saya nikahkan fulanah binta fulan dengan fulanah binta fulan. Ini jadi redaksi dari dari wakilul zauj, wakilul wali, orang yang mewakili wali gitu kan. Ini harus ada syarat pentaukilan. Wala yaqulu, dan dia tidak boleh mengucap zawajtukaha, saya nikahkan engkau dengan fulana, saya nikahkan engkau dengan fulana. Hanya itu saja. Wanah wahu lan sepadane zawajtukaha, kata-kata zawajtukaha. Nah, ini redaksi yang digunakan oleh wakil wali jika dia mau mengijab. Redaksinya harus ada kata-kata zawajtu, ya kan? Fulanah binta fulan, fulanan, kemudian disifati fulannya, fulanan yang ini. Atau saya nikahkan zawajtu fulanah binta fulan li fulan bin fulan. Atau zawajtu wakilaka fulanan fulanah binta fulan. Ini redaksinya ketika ijab menggunakan wali. Ia tidak boleh mengucapkan zawajtukaha, saya nikahkan engkau dengan fulana. Harus kata-katanya harus di atas, harus jelas, harus ada jelas. Dalam syarat taukilul wali ketika ijab, contoh redaksinya harus menggunakan kata-kata yang tadi. Tidak boleh langsung zawajtukaha, tidak boleh seperti itu. Wa yustaratu lan disyaratake opo qaulu wakili zauj, ucapan wakilnya zauj ketika dia qabul, mengucapkan qabil tu nikahaha limuwakili fulanin, saya terima qabil tu nikaha ing nikahnya fulanah bin fulan bintai fulan limuwakili, untuk orang yang saya wakili. Siapa? Fulanan, yaitu Mas Fulan. Au qabil tu nikah, atau saya terima nikahnya
fulana, Mbak fulana, li fulanin untuk, atau kata-kata li fulanin untuk fulan bin fulan. Ada menggunakan, harus menggunakan lam untuk. Fa'ilam yakul dzalika, jika tidak ucapannya qabiltunya tidak seperti tadi. Wa fa'ilam yakul, mongko lamun orang ngucap sapa wakilul wali dzalika ing contoh qabiltu nikah li muwakili fulan atau qabiltu nikah li fulan bin fulan, lam yasiha mongko rasa apa an nikahu pernikahan. Nah, jadi kalau dalam permasalah taukil, baik itu taukilul wali atau taukilul zauj, jadi harus diperhatikan syarat akdun nikahnya, baik ijab atau qabulnya harus diperhatikan, karena kalau salah bisa mempengaruhi keabsahan nikah itu sendiri, keberlangsungan. Jadi akdun nikah bisa rusak hanya gara-gara salah mengucapkan syarat akdun nikah. Makanya yang baik untuk lebih hati-hati, sudah langsung saja, tidak usah menggunakan wali lah, tidak usah menggunakan wakil, tidak usah menggunakan wakil, walaupun diperbolehkan. Dan kalau untuk wakil dari mempelai laki-laki itu biasanya jarang ada gitu loh. Setakut-takutnya gitu kan mempelai laki-laki ketika akad nikah ya tetap dia maju sendiri gitu. Maju sendiri. Masa istilahnya dia mau nikah, mau punya istri, tapi akad nikahnya diwakilkan oleh orang lain. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi darurat yang memang di sana memang mau tidak mau harus diwakilkan. Kalau seperti itu ya boleh-boleh saja. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang misalnya yang tidak memungkinkan untuk diwakili, ya mending maju sendiri lah. Walaupun istilahnya di situ nanti mungkin campur aduk perasaan gitu kan. Tapi kalau wakil sendiri gitu kan, mengucapkan seri tanpa diwakilkan, nanti ada sensasi yang berbeda ketika nanti sudah misalnya gimana saksi sah. Nah, itu kan plong di situ gitu kan. Ada di situ memang ada sesuatu yang memang tidak bisa, karena itu kan momen yang sakral di situ kan, momen yang sakral. Jadi kalau itu nanti diwakilkan, sampean tidak misalnya kan tidak akan merasakan bagaimana perasaan ketika berada di depan penghulu, ya kan? Ketika mengucapkan akad nikah itu, di situ ada perasaan yang ya Allah campur aduk di situ dengan itu, dan itu memerlukan fokus dan konsentrasi yang benar-benar, karena telat sedikit gitu kan. Kemarin kan ada syarat ittisal antara ijab dan qabul, itu kan harus ittisal, harus bersambung, tidak boleh ada jeda yang terlalu lama gitu kan misalnya. Nah, memang di situ harus benar-benar fokus. Harus benar-benar fokus ketika ijab dan qabul itu kan harus benar-benar fokus. Terutama untuk qabul gitu kan, untuk bilang qabil tuh nikah wa tazwija gitu. Nah, anak-anak biasanya kan latihan, makanya perlu latihan sebelum biasanya kalau masa-masa sebelum pernikahan itu biasanya sama temen atau sama orang yang sama saudara atau siapa gitu misalnya, Kang ayo latihan dulu, ya kan? Latihan untuk untuk akad nikah gitu kan, biar nanti saya sudah siap gitu kan. Biasanya seperti itu dulu. Kadang-kadang ditasayakan dulu, ini gimana Kang? Qabil tuh nikah wa nazwija bil mahril mazkuri halan, atau gimana nih ucapannya? Tergantung mau membahas apa, itu biasanya di latihan dulu, perlu latihan dulu. Walaupun kadang-kadang sudah latihan pun, kadang-kadang ketika hari H itu mau akad nikah itu perasaan deg-degan, campur aduk di situ, tidak bisa dibayangkan. Itu rukun yang pertama, syirat ijab dan qabul. Kemudian ar-ruknus tsani, rukun yang kedua.
dari rukun-rukun nikah yang jumlahnya ada 5. Rukun yang kedua, az-zaujah, mempelai perempuan. Syarat rukun yang kedua dari pernikahan adalah adanya mempelai perempuan, mempelai wanita. Syaratnya mempelai wanita itu apa saja yang menjadi rukunnya nikah itu? Wa yushtaratu lan den syaratake fiha ing dalam zaujah. Apa arba'atu syurutin, ada 4 syarat untuk sahnya pernikahan bagi seorang mempelai perempuan itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, kaunuha halalan. Kaunuha utawi anane zaujah iku halalan, orang yang halal untuk dinikahi. Ini syarat yang pertama. Jadi kebalikannya, wala yasihu lan ora sah apa nikahu muharramata, apa nikahu muharramatin, nikah perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi syaratnya perempuan mempelai wanita gitu kan. Itu yang pertama, perempuan tersebut adalah orang yang halal untuk dinikahi. Nah, kalau dia mahram kita gitu kan, ya tidak sah akad nikahnya. Misalnya siapa? Ibu. Jadi mahram itu kan ada 3 ya. Ada 3. Mahram karena bin nasab, karena sebab nasab. Orang yang haram dinikahi itu ada 3. Yang pertama mahram bin nasab, karena dia memiliki hubungan keluarga dengan kita, memiliki nasab dengan kita, ibu, nenek, ke atas, buyut, dan pokoknya ke atas gitu kan. Itu haram untuk dinikahi. Kemudian anak, ya kan? Anak itu ya haram untuk dinikahi. Saudara perempuan kita, baik kakak ataupun adik, itu juga haram untuk dinikahi. Itu mahram, gitu kan? Saudara dari ibu, pak le, bule misalnya, bibi, gitu kan, misalnya, atau bude, itu juga haram untuk dinikahi. Atau dari birodo, sebab mahram, sebab birodo, sebab sepersusuan. Jadi ibu yang menyusui juga haram untuk dinikahi, dan saudara sepersusuan itu juga haram untuk dinikahi. Atau haram bil musyaharah, karena sebab kita menikah dengan istri kita, musyaharah, maka ibu yang menjadi mertua kita itu haram untuk dinikahi juga. Mertua gitu kan, mertua itu juga haram untuk dinikahi. Jadi mahram itu ada yang sebab bin nasab, bil rodo, dan bil musyaharah. Ini dipastikan dulu calon mempelai wanita yang hendak dinikahi itu benar-benar adalah wanita, perempuan-perempuan yang memang halal untuk dinikahi, bukan mahram kita, bukan mahram. Nah, kalau mahram ya sudah tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan untuk dinikahi. Syarat pertama saja sudah gugur itu. Jadi syaratnya adalah halal untuk dinikah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa kunuha muayyanatan. Yang kedua, utawi anane zaujah iku muayyanatan, orang yang sudah ditentukan. Jadi orangnya sudah ada, sudah ditentukan. Jadi fala yasihu mongkorasa apa nikahu ihdal mar'ata, ini nikahi salah sijine wong wadon loro. Jadi di situ ada perempuan 2 gitu kan. Ini belum jelas ini yang mau dinikahi yang mana gitu kan, misalnya. Ada 2 orang perempuan belum jelas. Atau di situ ada 4 perempuan banyak, belum
deh ini yang dinikahi yang mana misalnya kan. Nah, harus tertentu dulu, harus ditentukan, sudah ada calonnya gitu kan. Mempelainya harus jelas gitu kan, ayanatan harus jelas ya, fisiknya, orangnya gitu kan. Jadi kalau ada dua orang di situ, nah ini yang mau dinikahkan yang mana gitu kan misalnya kan, ini tidak sah pernikahan. Jadi sudah harus ditentukan dulu, oh saya nikah dengan ini nih, perempuan ini gitu kan, oh dengan mbak ini gitu kan misalnya. Nah kalau belum ditentukan ya tidak sah pernikahannya, tidak sah. Wakonuha, dan syarat yang ketiga, anane perempuan zauja iku kholiatan sepi min nikahin saking pernikahan wa iddatin dan iddah, masa iddah. Syarat yang ketiga, perempuan yang hendak dinikahi, wanita yang hendak dinikahi itu yang pertama, dia tidak sedang dalam pernikahan dengan laki-laki lain. Statusnya jelas. Statusnya dia jelas. Kalau memang dia misalnya masih perawan gitu kan, atau dia memang sudah, mohon maaf, sudah pernah menikah, jadi statusnya harus jelas. Kalau memang sudah cerai ya harus, kalau ini dibuktikan dengan acara saya dengan tidak sedang melakukan terikat dengan pernikahan yang lain. Khusus untuk perempuan ini tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Dan yang kedua, tidak sedang dalam masa iddah. Ini hati-hati nih perempuan ini. Jadi wanita-wanita itu kalau dia sedang dalam posisi masa iddah gitu kan, misalnya kalau dia cerai gitu kan, itu harus nunggu masa iddahnya selesai dulu. Masa iddahnya selesai dulu. Kalau dia dalam posisi masa iddah gitu misalnya kan, misalnya perempuan ditalak oleh, ada seorang perempuan ditalak oleh suaminya, ya masa iddahnya kalau dia tidak sedang dalam kondisi hamil gitu misalnya, arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari gitu kan misalnya. Itu dalam masa iddah. Nah, belum, masih sebulan ditinggal mati oleh, mohon maaf, suaminya gitu kan. Kemudian tiba-tiba dia nikah lagi. Belum juga 40 harinya sudah mau nikah lagi. Itu tidak sah pernikahannya. Karena dia dalam posisi masa iddah. Kalau dia dalam kondisi hamil misalnya kan, ya sampai anaknya lahir. Karena tujuan dari pernikahan itu memang benar-benar, jadi janin yang dikandung oleh, misalnya kalau perempuan tersebut sedang hamil gitu kan, nanti anak yang lahir itu karena sudah lahir anaknya misalnya, itu kan untuk membersihkan rahimnya. Jadi jangan sampai benih itu tercampur. Jadi ini anak siapa? Nah, nanti bisa mengacaukan nasab gitu kan. Kalau dalam masa iddah gitu misalnya, dia nikah gitu kan, secara ini sudah tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan. Kok dia nekat nikah misalnya kan, ya tidak sah. Makanya untuk kita laki-laki itu nih, mas-masnya nanti kalau nikah itu ditanya dulu, kalau posisinya misalnya menikah dengan, misalnya dengan perempuan yang sudah pernah menikah dengan janda misalnya, harus dibuktikan dulu benar-benar kan, akta cerainya ada gitu kan, sudah melewati masa iddah juga. Itu harus diperhatikan baik-baik. Karena itu nanti konsekuensinya tergantung sah atau tidaknya pernikahan yang dilangsungkan. Nah, kalau nekat terus, udah nikah aja gitu misalnya langsung gitu. Ya kan, lu posisi masa iddah kok nikah gitu kan. Lu kok masih terikat pernikahan dengan orang lain kok nekat nikah. Secara agama tidak sah, tidak sah. Nah, terus kalau dia misalnya tetap nekat misalnya kan, di akdu nikah walaupun secara itu sudah tidak sah, terus dia hidup bersama, kumpul bersama, ya hukumnya hukum perzinahan ya, karena pernikahannya tidak sah. Kayaknya ini harus diperhatikan baik-baik. Fala yasihu mongkorasa apa nikahu mangkuhatin, menikahi perempuan yang dalam status pernikahan.
statusnya masih menikah dengan orang lain, tidak sah. Kalau tidak sah ya rusak berarti akdu nikah, orang tidak sah. Au mu'taddatin, atau perempuan yang sedang dalam kondisi masa iddah, min ghairi, dari liane zauj, dari suami yang lain gitu kan, misalnya ditinggal mati suaminya atau ditinggal cerai oleh suaminya, kan dalam kondisi masa iddah itu menunggu kan, misalnya kan, artinya menunggu, tidak dalam mau menikah dengan orang lain lagi. Kalau talaknya kalau mau menikah kembali gitu misalnya dengan laki-laki yang menjadi suami sebelumnya dan itu belum talak bain, talak 3 misalnya, ya boleh saja itu rujuk lagi, nggak masalah. Tapi kalau mau menikah dengan orang lain, dia dalam posisi masa iddah, itu dia tidak boleh. Harus dihabiskan dulu, diselesaikan dulu masa iddah. Yang terakhir, syarat yang terakhir, yang keempat, wakunuha utawi anane perempuan tadi, az-zaujah tadi, iku unsan, bener-bener perempuan yakinan, secara yakin, wanita tulen, wanita asli. Jadi fala yasihu mengkorasa opo nikahul khunsa, nikahi wong wandu. Khunsa itu, kalau khunsa dalam masalah fikih itu, khunsa itu adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda. Itu yang khunsa benar-benar khunsa. Makanya khunsa kalau sekarang itu ada yang dinamakan dengan banci itu. Nah, kalau banci sekarang kan sebenarnya statusnya jelas, dia kan statusnya jelas. Nah, kalau khunsa dalam fikih itu dia posisi orang yang mempunyai alat kelamin ganda. Alat kelamin laki-laki punya, alat kelamin perempuan juga punya. Itu yang dimakan dengan khunsa secara fikih. Nah, kalau khunsa sekarang itu yang sekarang disebut dengan banci itu kan misalnya, itu ya sebenarnya dia jelas, alat kelaminnya aslinya jelas. Makanya syarat yang keempat, yang terakhir ini, kalau dia perempuan ya unsan yakinan, ini benar-benar perempuan murni tulen. Jadi nggak sah kalau laki-laki nikah dengan laki-laki. Auzubillah, ya nggak sah. Perempuan nikah dengan perempuan, dirasa juga. Nah, sekarang pertanyaannya kan muncul sekarang, gimana ada orang laki-laki misalnya aslinya adalah laki-laki, aslul khilqohnya laki-laki, kemudian dia misalnya mohon maaf operasi terus ganti kelamin, terus apakah mengubah status kelamin dari orang tersebut gitu kan misalnya. Karena kalau dalam fikih itu yang dinamakan dengan khunsa itu yang benar-benar dia orang yang mempunyai 2 kelamin. Nah, di situ nanti ketika dia sudah balik khunsa itu, dia condongnya kemana gitu kan? Condongnya kemana? Mulai dari perilakunya, oh dia lebih banyak laki-laki gitu kan misalnya. Oh, cenderungnya ke laki-laki karena suaranya memang seperti suara laki-laki misalnya. Tidak ya tidak ada tanda-tanda bahwa itu perempuan gitu kan misalnya. Ada jakunya atau suaranya yang mirip laki-laki. Oh, berarti nanti menurut ini nanti ya sudah, itu nanti di kategori laki-laki. Nanti yang alat kelamin untuk perempuannya ya ditutup gitu misalnya. Nanti kelaminnya harus jelas. Nah, kalau dia condong ke perempuan misalnya kan, condongnya ke perempuan, sifat-sifatnya banyak yang ke perempuan gitu, ya sudah, dia harus ditanya dulu gitu misalnya, kamu harus statusnya harus jelas, kamu mau jadi laki-laki atau perempuan. Oh, karena condongnya kepada perempuan, sudah jadi perempuan, nanti alat
untuk kelamin laki-lakinya biasanya ditutup gitu misalnya. Jadi untuk memperjelas status. Nah, kalau bukan aslul khilqah, asli penciptaan dari sananya gitu kan. Aslinya dia laki-laki gitu kan. Itu tidak bisa mengubah status. Tidak bisa mengubah status karena aslul khilqah, asal penciptaannya dia statusnya laki-laki misalnya. Kalau perempuan dia perempuan, aslul khilqahnya perempuan. Karena alat kelamin yang diciptakan dari pertama kali ya memang perempuan. Aslul khilqah perempuan ya, dia disifati perempuan gitu kan. Walaupun nanti dia misalnya uangnya banyak terus melakukan operasi gitu kan. Apakah dia terus bisa jadi mengubah statusnya kemudian dia menjadi laki-laki? Tidak. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Ini yang syarat yang keempat, yang terakhir, seorang perempuan sah untuk dinikahi dengan syarat dia memang perempuan asli. Berarti zaujah syaratnya, rukun yang kedua dari pernikahan adalah seorang perempuan mempelai perempuan. Syaratnya yang pertama dia halal, perempuan yang memang halal dinikahi, bukan mahram. Kemudian yang kedua adalah jelas, orangnya sudah jelas gitu kan, misalnya jelas statusnya, jelas orangnya juga jelas gitu kan. Bukan orangnya yang mana gitu kan, masih mau akad nikah tapi perempuannya masih dicari gitu kan. Yang mana ya calon istrinya gitu kan. Harus ditentukan dulu sebelum akad nikah. Kemudian yang ketiga, syaratnya dia tidak sedang dalam terikat dengan pernikahan yang lain atau tidak sedang dalam masa iddah. Dan yang terakhir, dia memang benar-benar perempuan. Kelaminnya benar-benar statusnya adalah perempuan asli. Nah, kalau 4 persyaratan ini terpenuhi, maka silakan nanti untuk akad nikah. Karena sudah memenuhi 4 persyaratan ini. Kalau salah satunya tidak terpenuhi saja, ya tidak sah persyaratan. Tidak sah akad nikahnya. Tidak sah. Ini menjadi perhatian ya untuk nanti teman-teman ini, mas-masnya nanti yang mau menikah itu dipastikan dulu gitu kan. Dipastikan dulu. Ar-ruknus salis, rukun yang ketiga. Ar-ruknus salis, wallahu a'lam bishawab. Demikianlah untuk kajian kitab Daul Misbah fi Bayani Ahkam Nikah untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi